Saudara terkasih, kalau tadi sesi pertama adalah bicara tentang peranan ya kita sebagai anak Tuhan, fungsi kita sebagai anak Tuhan, dan di mana terang Tuhan sudah bersinar atas setiap kita. Di sesi kedua ini adalah rahasia hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, ini benar-benar level orang-orang yang sudah seharusnya tingkat dewasa ya, karena ini tidak mudah. Tapi saya percaya tidak ada firman yang sia-sia ya. Percayalah kalau Tuhan memberikan pagi hari ini benih yang ditabur di hati saudara, dan ketika saudara percaya dan meresponi seperti pujian tadi, apa yang tak mungkin bagiku itu mungkin bagi Tuhan. Bagian kita adalah percaya saja dan melakukannya dengan taat. Amin. Ya, dikatakan hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, rahasia pertama bagaimana kita hidup dalam perkenanan Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ini bicara tentang waktu, tentang tenaga, keuangan, saudara ya. Yang tujuannya adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kota dan bangsa. Saudara bicara mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yuk kita baca sama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang kedua dan tiga dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara terkasih, dikatakan sempurna sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Intinya satu derap, sederap. Nah, bagaimana sih perumpamaan sederap itu? Ya seperti ketika Pasda digabungkan dengan Nafiri. Bagaimana bisa sederap? Pasti saudara pertama adalah sepakat. Kalau saya tidak sepakat dengan Ibu Jenny, nggak bisa sederap. Yang kedua, saling percaya. Kalau tidak ada saling kepercayaan, susah saudara. Karena perjanjian itu akan terjadi dan menjadi ikatan perjanjian kalau ada saling percaya. Saling percaya itu dasarnya harus ada saudara. Karena orang nggak mungkin percaya kalau tidak ada dasar daripada percaya itu apa? Karena kasih. Kita itu kalau nggak punya kasih, gimana kita mau saling percaya? Nggak bisa. Apa sih tanda percaya itu saudara? Intinya gini, apapun kata orang tentang Bu Jenny, saya nggak pernah pusing. Demikian Bu Jenny juga. Apapun kata orang tentang saya, Bu Jenny juga enggak pusing. Karena apa? Kita diikat dengan tali kasih. Kita percaya. Saudara. Yang ketiga saudara. Satu dengan yang lain harus saling merendahkan diri. Saling punya rendah hati. Kalau saya dengan Ibu Jenny tidak punya saling rendah hati, enggak mungkin. Kami berdua selalu gini, silakan Ci Jenny, silakan Bu. Nah, royoan silakan saudara. Artinya apa? Kita ndak gila, ndak gila panggung, ndak gila kehormatan. Tapi bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Makanya di sini dikatakan, sehati sepikir dalam satu kasih. Kita nggak pernah punya satu pikiran kalau kita tidak dilandasi karena kasih. Ya saudara, bahkan dikatakan satu jiwa. Wow, satu jiwa ini sudah bicara pikiran, kehendak dan perasaan menjadi satu. Seperti saya bilang Bu Jenny, Bu, nanti worship night 12 jam, sudah di sini aja kita bersatu.
Loh kalau Bu Jenny bilang, enggak bisa Bu, ini urusan pasda. Ya saya bilang gini, oh iya sih enggak apa-apa. Tapi puji Tuhan saya enggak pernah ditolak sama beliau. Ya, karena cinta beliau luar biasa. Cinta agape. Ya tanda kami selalu sepakat apapun itu kalau memang Tuhan dan untuk kebersamaan, kenapa enggak? Ya, dikatakan satu jiwa, kehendak, pikiran dan perasaan menyatu hanya untuk apa? Kepentingan Tuhan. Satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Gak bisa Bu, ini benderanya pasda. Kan bisa begitu Bu Jenny. Terus saya tinggal ngomong gini, terus. Puji Tuhan Bu Jenny saya pancing enggak ngomong gitu saudara. Padahal saya itu mau mancing loh. Saya mau ngomong gini, terus gitu. Ternyata enggak keluar terusnya saudara. Oke gitu ya saudara. Nah saudara terkasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Misalkan gini, wah hebat ya, pasda 12 jam loh penyembahan. Wah hebat, ini namanya cari puji-pujian yang sia-sia. Saudara terkasih, ketika kita ini punya hati yang tulus, maka yang sampah-sampah ini tidak akan ada saudara. Tapi kalau kita ini penuh dengan siasat, kita tidak tulus, kita penuh dengan banyak trik saudara, ini akan susah. Tapi ketika kita tulus, mau disatuin seperti apapun, mau dibentuk kayak apapun, tidak akan ada masalah. Karena kita tahu, semua itu untuk kepentingan Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih, pertama hidup perkenanan dalam Tuhan itu adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Gak ada bilang ini punya aku, ini punyamu, ini urusanku, ini urusanmu. Tidak ada saudara. Ya. Bahkan semua itu diletakkan untuk kebersamaan. Ya, dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan menganggap saya ini orang yang harus dihormati. Saya ini ada orang yang harus saudara? Dijunjung tinggi, diutamakan. Saudara terkasih, bicara tentang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Puji Tuhan gini saudara ya. Saya juga mengajarkan sama anak-anak. Ketika kami ini ada di luar kota, ada di rumah orang, tinggal di rumah orang saudara ya. Kami selalu ngomong gini sama tuan rumahnya. Udah ya enggak usah terlalu repot. Yang ada saja, enggak usah kayak orang tuh terlalu diada-adain lah. Sampai bikin orang repot, ribet. Yang kedua, biasanya kan tuan rumah itu menyajikan untuk tamu tuh pasti beda dengan tuan rumahnya. Jadi tamu tuh lebih diistimewakan. Saya bilang, enggak usah kalau di rumah ini makan penyet tempe ya sudah, tamu ini makan penyet tempe. Enggak usah tamu ini dibikin misalkan saudara? Ayam geprek terlalu murah. Misalkan steak gitu saudara ya. Wah. Misalkan gitu saudara ya. Saya bilang, saya ini ya tamu yang rewel ya saya ini. Kalau udah tuan rumah mau bingung, mau beli apa, stop. Gini ya, you diam atau saya keluar. Nah gitu saudara. Kalau belum begitu kan enggak berhenti saudara. Kenapa? Enggak usah menganggap kami ini terlalu penting. Tapi kita semua itu ayo bersama. Saya bukan tipikal orang yang ketika tuan rumah berusaha kasih yang terbaik. Bukan enggak boleh saudara. Tapi kalau orang itu bikin repot, bikin ribet. Aduh saya malah enggak senang. Lebih baik waktumu yang begitu ribet dan terbuang-buang. Ayo duduk kita ngobrol tentang Tuhan. Saya malah lebih suka. Saudara. Jadi itulah saudara.
Ketika kita ini punya kesempatan, punya peluang, diperlakukan seperti raja, seperti pejabat, bahkan seperti ratu, ora tuku. Jangan kita ini jadi orang yang aji mumpung. Itu mental apa? Mental pengemis. Mental perampok. Saudara boleh tanya sama anak-anak saya. Saya nggak kesenangan saudara. Di mana saya menginap di rumah orang itu terlalu repot. Ya saudara, bukan tidak menghargai. Tetapi saya nggak mau kedatangan saya jadi ngerepotin orang. Jadi ribet saudara. Apalagi orang sudah sibuk karena ngurusin saya tambah super ribut. Nah, saya nggak suka. Apalagi kalau saya tahu ekonominya juga lagi ada masalah. Waduh, saya tambah enggak bisa makan, saudara. Saya bilang ini, pokoknya saya itu gampang. Ada sambal aja selesai. Saya itu gitu, saudara. Pokoknya ada sambal beres. Mau kerupuk juga saya santap, saya bilang gitu. Karena saya itu harus mengingatkan diri saya ini hamba. Label saya ini hamba, jadi kemanapun saya pergi, jadi orang harus tahu diri. Tidak menganggap saya ini penting. Supaya kita ini jangan hebat di mimbar. Di luar mimbar sama gitu loh saudara. Karena sebetulnya pelayanan yang terbaik itu ketika kau di luar mimbar, bukan waktu di mimbar. Mimbar itu semua dipakai Tuhan ya pasti luar biasa. Orang goblok, orang enggak apa-apa sudah dipakai Tuhan itu dahsyat saudara. Begitu kau keluar mimbar itu loh, itu aslimu saudara. Itu bagaimana caranya? Nah saudara terkasih, kita tidak boleh punya pemikiran menganggap orang lain itu enggak penting, saya yang penting, ya keliru. Saudara. Nah itu supaya kita tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi manusia yang egois. Tuhan gak suka kalau kita ini jadi orang yang egois. Hanya mementingkan diri sendiri saudara. Mementingkan diri sendiri. Dan biasanya orang kalau egois itu gak punya kasih saudara. Gak akan ada kemurahan hati saudara. Bahkan gak akan ada yang namanya bijaksana tuh gak ada. Jadi saudara terkasih, bagaimana kita bisa punya hati berkenan di hati Tuhan. Pertama, utamakan Tuhan di atas segalanya. Artinya semua yang kau lakukan dalam kehidupanmu, dalam keputusanmu, dalam apapun itu. Jangan merasa engkau hebat. Dan jangan mengutamakan kepentingan dirimu. Tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan Tuhan. Dan jadilah orang yang menganggap orang yang lain itu lebih utama dari kita. Kita tidak menanggap kita nih, wah saya hebat. Ini contoh misalkan. Kadang kalau saya pelayanan gitu ya saudara ya. Nanti pemimpin pujiannya kurang bagus gitu ya. Pemain musiknya belepotan gitu saudara. Nah bagaimana saya menanggapi akan hal ini? Saudara, saya nggak pernah gini. Nyanyi enggak entos. Musik mana, musik enggak. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan tolongin. Tolongi hambamu, mampukan dalam ketepatan. Saya berdoa, saya bersyafaat. Bahkan saya tidak segan-segan, saudara ya, mensupport secara roh. Lewat apa yang saya bisa gerakkan, saudara. Misalkan contoh, kalau misalkan musiknya itu kurang ketukan, kurang hentakan, kurang apa. Saya itu kasih kode secara roh, tapi itu menjadi pengaruh. Misalkan gini saudara, kalau misalkan itu saya udah mulai waktu saya masih jemaat di Mawar Saron saudara. Kalau tiba-tiba itu kurang gimana, Tuhan bilang ayo nak bikin kegerakan. Saudara ternyata kita ini ya saudara ya punya kuasa untuk membuat gelombang. Dan saya ini saudara prakteknya dari situ. Yang saya awalnya enggak ngerti. Gimana Tuhan maksudnya? Saya pikir berdoa. Tuhan bilang enggak berdoa nak. Bukan enggak cukup berdoa. Tapi bagaimana membawa gelombang itu sampai ke tempat itu. Nah saudara, jadi waktu misalkan musiknya kurang tepat ya saya tinggal, yes Tuhan, pak. Ternyata ketika saya begini,
Ini nanti sana ngikut saudara. Begitu juga kalau lagi soft ya musiknya, saya bilang, yes Tuhan, mengalir. Saya cuma, yes, sana juga ikut. Dan dari situ ketika saya mengerti, oh ternyata satu orang bisa bikin gelombang yang mempengaruhi semuanya. Saudara terkasih, dari sejak saya mengerti itulah saudara, kemanapun saya pergi, saya selalu menciptakan gelombang itu. Dan di situ saya sadar betapa kita ini punya potensi yang besar. Kenapa? Ada roh Tuhan di dalam kita. Tapi syaratnya saudara, kita harus benar-benar menjadi orang yang menghidupkan firman. Kalau kita tidak menghidupkan firman, ya enggak ngaruh saudara, enggak ada kuasa. Kita harus menghidupkan firman Tuhan sehingga apapun yang kita gerakkan, saudara, walaupun mulut kita ini cuma diam saudara, yang kita gerakkan ini sel-sel tubuh kita. Ya, itu bisa jadi pengaruh. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, bahkan gini saudara, cuaca aja ya. Kalau misalkan nih contoh, lagi di pesawat saudara ya. Kan enggak mungkin saya tangking, dalam namanya supaya enggak mungkin saudara. Bingung nanti orang lihat saya. Jadi apa yang saya, kalau sudah mulai cuacanya enggak bagus, pesawat goyang terus gitu ya. Udah, saya cuma, itu kalau orang dunia bilang telepati. Tapi kalau anak Tuhan ya, secara roh itu namanya transfer spirit. Jadi saya tinggal tenang, saya bilang alam roh, dalam nama Yesus aku kendalikan kau, tenang. Cuma dibatin aja saudara, saya tenang, saya kendalikan di roh saya bilang kau tenang, diam, teduh. Kemudian saudara 1-2 menit mulai tenang. Demikian juga hujan apapun itu saudara, ketika kita kendalikan dengan roh yang di dalam kita, siapa roh Tuhan, itu akan tunduk dengan kita. Khususnya kalau saya pelayanan, saya KKR, apalagi kalau udah KKR di luar pulau itu kan kayak pasar saudara ya. Rame. Puji Tuhan, selama saya pelayani Tuhan, puji Tuhan ya, apalagi waktu KKR di Indonesia menyembah. Orang yang biasanya lalu lalang itu satu pun tidak ada saudara, diam di tempat. Apalagi waktu di NTT itu kan di lapangan terbuka saudara. Orang tuh bisa diam sampai selesai. Padahal mereka bahasanya juga beberapa tidak ngerti bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, karena roh kita lebih besar. Ya. Jadi tujuannya saudara kalau kita ini jadi orang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya, itu dalam arti kata kita itu tidak jadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana kita menjadi orang yang mau sederap sehati dengan yang lain, bahkan tidak menganggap diri ini lebih hebat, tetapi dengan rendah hati menganggap yang utama, yang lain lebih utama. Tujuannya supaya kita tidak egois. Yang kedua, menempatkan Tuhan di tempat utama di hati kita. Kalau tadi itu segalanya, seluruh aspek, waktu, uang, ya saudara, tenaga, kehormatan, semuanya. Tapi ini bicara di hati. Menempatkan Tuhan di tempat yang utama di hati kita. Yaitu tidak membahalakan apapun di hati kita. Baik orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, hobi kita, kesukaan kita, harta, uang, jabatan, harga diri, kesombongan, dan semuanya, bahkan pekerjaan sekalipun. Itu tidak ada yang kita berhalakan di hati. Ya. Saudara bisa membedakan ini enggak? Ya. Kalau tadi itu uang kita semuanya untuk kebersamaan, untuk kepentingan Tuhan, ya. Semuanya waktu kita untuk kepentingan Tuhan, tapi ini bicara berhala. Misalkan kita bisa enggak kebersamaan? Bisa, korban bisa. Tapi begitu ada sesuatu yang berhala di hati kita. Contoh kalau anak muda apa? Main game. Bisa enggak Elisa 1 hari enggak main game? Wah coba. Langsung dia bangun saudara. Hampir tumbang. Nah itu. Bisa enggak orang enggak Netflix 1 hari? Bisa enggak Ike enggak lihat film Korea? Bisa semenjak ada Hendy.
Itu loh berhala, saudara. Orang yang mania kerja. Bisa enggak berhenti saat kerjaanmu, cari Tuhan doa. Itu loh saudara. Itu berhala. Orang yang cinta uang, bisa enggak kau enggak kikir. Aku enggak kikir bu, paling mek pelit. Nah podo wae. Itu namanya kecanduan mamon saudara ya. Nah saudara terkasih, ada banyak berhala-berhala. Seperti hobi, kesukaan saudara ya. Jabatan, kehormatan saudara ya. Bisa enggak orang tuh berkorban banyak-banyak. Tapi begitu disentuh harga dirinya langsung bet. Nah, bisa enggak? Bisa saudara. Jadi itu bicara berhala. Saudara terkasih, ternyata saudara ketika kita ini rajin pelayanan, setia ibadah. Tuhan bilang gini, manusia tuh pasti punya berhala. Hanya gini loh, persentasenya berapa? Kecil apa besar? Berhala apa contoh saudara? Orang tuh suka saudara pelayanan. Wah suka gereja. Pokoknya tiap hari gereja, ayo gaspol. Ayo suruh duduk diem. Baca firman Tuhan. Puantate langsung goyang kabeh. Tuhan kok gak mari-mari sih Tuhan, panjangi Tuhan. Saudara terkasih. Orang suka pelayanan, rajin bahkan pelayanan misi. Saudara, ayo coba ke pedalaman. Saatku belum tiba Tuhan. Itu saudara terkasih. Ya. Bahkan saudara terkasih, orang yang seperti ini itu seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia ngerti firman tiap hari di gereja, rajin pelayanan. Tapi sorry, tidak punya hubungan sama Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan. Apalagi ngalamin Tuhan, tidak pernah. Karena apa? Kenal aja enggak. Kenapa tidak kenal? Karena tidak baca firman. Karena tidak apa? Hidupi firman. Orang yang tidak baca firman, tidak merenungkan dan tidak menghidupi firman, itu tandanya orang tidak kenal Tuhan. Tapi kan saya baca firman tiap hari Bu, 3 pasal, 5 pasal, ya cuma tak baca tok, tak renung nopo. Ya podo ae. Dibaca tanpa direnungkan. Itu sama aja saudara. Itu tidak membuat engkau mengenal Tuhan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, sekalipun hari itu kau tidak ngerti, tetap tidak ngerti, setidaknya kau beri waktu untuk merenungkan. Ini apa ya Tuhan maksudnya? Biarpun ya itu 100 Tuhan cuma kasih 10-15%, setidaknya kau punya benih. Kenapa? Kau punya waktu untuk memberikan hatimu merenungkan firman Tuhan. Dan itu sudah benih saudara. Yang kedua, setiap kali kau merenungkan, gak lama pasti kau ngalamin. Itu namanya melakukan. Tergantung ketika kau mengalami, bagaimana cara reaksimu bekerja. Contoh misalkan, ketika Tuhan berkata, ampuni musuhmu, ngerti mengampuni saudara. Ya wis Tuhan, tak ampuni. Tapi saudara, ketika Tuhan mau kau mempraktekkan sebuah pengampunan. Nah ini saudara. Reaksi hatimu ini benar-benar lepaskan semua atau berapa persen yang kau simpan saudara. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, bicara menempatkan Tuhan di tempat yang utama di hati kita itu tanda artinya jangan ada apapun yang mengikat di hati kita. Jangan ada apapun yang kotor di jiwa kita. Dan saudara terkasih ketika itu ada yang mengikat di hati kita. Ketika itu ada kotoran-kotoran, itu sama seperti kita apa? Menjadi orang yang punya penyembahan-penyembahan berhala. Kenapa? Loh lah ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi tidak mau dididik, tidak mau dimurnikan, tidak mau dimuridkan, tidak mau dibentuk. Saudara, jadi karaktermu yang tidak membiarkan engkau dibentuk Tuhan itu menjadi penyembah berhala. Karena itu menjadi dewamu yang gak boleh kau sentuh. Yang tidak boleh disentuh. Nah saudara terkasih, berarti hatinya masih apa? Masih terikat. Nah ini saudara, ini banyak di mana-mana. Salah satu yang contoh yang paling simpel adalah karakter.
Kita memang berubah, tapi seberapa sih perubahan karakter itu? Itu tergantung kita punya keputusan Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang yang punya kapasitas kerelaannya itu besar, itu akan cepat saudara perubahannya itu. Tapi kalau kita jadi orang yang enggak rela, berat, marah, ya bayangin aja saudara, seberapa netesnya. Gitu loh. Jadi ketika Tuhan itu sedang merombak yang di hatimu, yang di jiwamu, bagianmu terbuka hati, merelakan, bahkan bila perlu jangan ada perbantahan. Jangan ada sesuatu yang kau tahan, bahkan jangan ada yang sesuatu kau pergulatkan. Tarik menarik, tapi lepaskan itu walaupun sakit percayalah. Ketika kita ini seperti ya, contoh kalau pasien saudara, dokter itu harus bedah dia. Gak bisa bilang ini, dok, saya tanya sih, nanti kira-kira sakit apa enggak dok? Dibedah itu kayak apa dok? Berapa jam dok? Wah ribet saudara. Tapi ketika kau mau operasi, ya pasrah ya, pasrah. Walaupun ketika selesai, aduh dok sakit dok. Sakit sesaat tapi lah sembuh selamanya. Saudara terkasih, penyakit yang mengerikan adalah penyakit yang di jiwa ketika kau tidak pernah merelakan itu Tuhan kerjakan untuk diproses. Saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana hamba-hamba yang sangat diurapi luar biasa. Tapi ketika melihat karakternya saudara mengerikan. Saudara begitu di gereja wah ramah, begitu di rumah waduh kayak halilintar. Bahkan menekan pegawai-pegawainya sampai harus kayak aduh mengerikan. Kayak ikut Jepang saudara. Saya sampai wow. Saya sudah menyaksikan di mana-mana. Sampai mereka bilang gini, padahal pendeta ya bu, kok gitu ya bu. Sama karyawan nekannya luar biasa saudara. Nindasnya luar biasa. Tapi khotbah loh saudara. Sekeluarga pelayanan. Ini gimana? Saudara terkasih, itu namanya penyembah berhala. Ketika yang di dalam ini tidak membiarkan dirimu dibereskan, terus dibentuk, dimurnikan, apapun saudara didewasakan. Itu tandanya engkau apa? Masih menyayangi sesuatu dan engkau apa? Lindungi. Itu seperti kau sembah dia. Kau agungkan. Misalkan kesombonganmu kau tidak rela. Dikoyakkan Tuhan. Tidak bisa saudara. Tidak usah ngomong gitulah, kekhawatiran. Saudara. Ketika kekhawatiran itu saudara melanda kita dan orang lagi negur kita. Kamu tuh jangan terlalu khawatir. Siapa sih khawatir? Loh tambah ngambuk saudara. Loh jelas-jelas khawatir loh. So ngomong siapa sih khawatir? Nah ini saudara. Lah model seperti ini kayak apa? Dan pagi hari itu bilang gini, yuk cek. Berapa macam menu-menu berhala dalam dirimu yang belum dibereskan. Saudara, kalau itu berproses, prosesnya jangan terlalu lambat. Karena ketika terlalu lambat, saudara, itu seperti kalau naik pesawat delay. Delay terus delay, enggak naik-naik saudara. Ya. Jadi gimana caranya Tuhan? Aku merelakan, mampukan dan jamin aku Tuhan. Itu. Jadi saudara terkasih, mari. Sampai kapan Bu kita diproses? Sampai kapan saudara? Game out. Saudara, manusia ini selagi bernafas pasti diproses terus. Sama. Saudara bersihkan rumah, nyapu rumah. Sampai kapan? Ya tiap hari Bu, lah ya itu makanya rumah aja tiap hari bersihin kok. Hidup kita nggak mau dibersihkan terus, sepi. Ya kayak gini loh Bu, saya mandi ke 1 hari 1 kali Bu. Oh pantesan, kecut. Saudara, orang mandi 1 hari minim berapa kali? 2 kali. Kalau lagi panas-panasnya, waduh bisa berkali-kali Bu. Saya heran kalau ada orang yang betah enggak mandi 1 hari. Bahkan enggak mandi sampai berapa hari saudara. Apalagi kalau kita keluar negeri ya.
Kalau kita keluar negeri itu, wah dingin banget saudara. Orang-orang sana tuh bisa sering enggak mandi saudara. Serius. Loh saya masuk dingin yo, mandi yo, gak mandi ya apa? Dingin pun enggak usah bu, kita ini cuma ganti baju, cuci muka, sikat gigi selesai. Saudara, alasannya apa? Dingin bu, kedua air mahal. Dalam hati jane kempro, pelit. Nah wis, kempro itu golongannya pelit saudara. Nah, saudara terkasih kembali hati kita. Yuk, sampai apa sih? Sampai gini loh saudara. Saya juga masih berproses dalam yang namanya direndah apa ya, kerendahan hati, direndahkan, apalah pokoknya saudara ya. Sampai hari ini, saya membiarkan Tuhan mengerjakan dalam diri saya. Saudara. Dan ketika itu benar-benar saya harus melewati, saya benar-benar menjaga kesadaran saya. Karena buat saya gini loh, saya nggak mau ya, kalau sekolah itu nilainya pas-pasan, apalagi 5,5. Merah saudara. Minimal ya 8 gitu loh. Saya anggap tiap hari itu kita seperti murid yang ujian. Hari ini berapa nilaiku? Ya saudara memang butuh kasih karunia. Tapi memang enggak selalu semua bisa tiap hari 8 enggak. Kadang-kadang 6,5 saudara ya. Nah, itu semporat aduh. Dan tiba-tiba emosinya kepreset gitu saudara ya. Loh. Mending 6,5, kadang balik jadi 50 saudara. Nah kalau sudah ada merahnya, saya bakal bayar tiap hari itu double saudara. Saya jadi memperlakukan diri saya ini seperti murid di hadapan Tuhan. Jadi setiap hari saya bilang, Tuhan ketika mau tidur, hari ini saya gimana Tuhan? Dan saudara percaya enggak? Setiap hari kita itu masih punya spesifik dengan Tuhan. Misalkan hari ini ya, tentang penguasaan diri, ya, penguasaan diri dan kemurahan hati. Pasti nanti 2 tuh dititik terus saudara. Nanti sampai mau tidur itu terus. Jadi setiap hari itu seperti gini, kalau sekolah. Hari ini pelajaran apa? Matematika, bahasa Indonesia, itu seperti ini. Kita juga seperti itu sama Tuhan. Oh hari ini peliti lagi diproses, pelite ya atau lagi malese. Biasanya kalau orang pelit itu males, ambil egois, ya satunya kenggong. Itu pasti. Saudara, nanti lihat. Aku akan terus sepanjang hari itu situ terus. Pagi sukses, wes. Hari ini aku pagi sukses kemurahan hati. Jangan, masih belum jam tidur, jangan GR dulu. Nanti loh, saya ini ngalami detik sudah mau tidur loh saudara. Kepreset. Ya Allah, saya bilang gini. Sudah mau tidur loh Tuhan, kok kepreset. Makanya jangan GR, namanya berjaga-jaga itu nanti sampai mau tidur. Saudara, sudah oke loh saya sudah total-totalan biar Tuhan saudara. Gara-gara anak saya masuk toh, sudah lampu dimatiin. Dia buka pintu, kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, keluar muncul lagi. Loh kenapa? Mama. Terus saya ini mungkin kesel ya, ditanya 3 kali enggak apa-apa. Akhirnya yang ketiga, gini-gini. Aduh Tuhan, saya ini mungkin udah kecapean ya, karena memang waktu itu saya habis juga doain orang pelepasan juga sih saudara, di telepon. Jadi saya ini mungkin keluputan ya jadi, hadah gitu. Anak saya, enggak usah mami, enggak usah. Oh enggak apa-apa, enggak usah mami, enggak usah. Jadi kita ini, oh sorry. Kepleset. Aduh, cuma gitu loh saudara, aduh gitu. Jadi saya sambil buang ngelepasin bed cover sampai aduh gitu, sampai kesel gitu rasanya. Tapi itu pun saudara, di mata Tuhan enggak boleh. Kamu itu loh, anak sudah mau deket, mau curhat, kamu seperti itu. Wah kena penataran P4, aduh 1 jam lagi. Urusan sama anak saya, engkel-engkelan apa. Sorry mami tadi kecapean, sorry. Tak perlu gitu apa ya. Ya sudah kalau mami capek besok aja.
Gak apa-apa kok besok aja, tetap gak mau ngomong saudara. Tapi di situ saya ambil hikmahnya saudara. Begitu saya tarik bed cover, Tuhan muncul. Kamu itu loh, aduh hati lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi saudara, setelah itu saya merenung. Enak juga ya kalau selalu dibersihkan sama Tuhan. Kenapa saudara? Begitu besoknya saudara, kalau kita ini ya rajin membersihkan, begitu kita besok bangun tuh sesuatu tuh fresh di hati kita, enak. Jadi kita tuh enggak bawa gembolan yang kemarin-kemarin saudara, capek. Lah banyak orang gembolannya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 tahun, gue sampai bungkuk-bungkuk gini saudara. Kenapa? Enggak rajin membersihkan. Kalau saya enggak mau, saya beresin. Apalagi hari-hari saudara, pokoknya gini, semenjak saya ini bergabung dengan Pak Mak, saudara ya. Setiap hari rasanya bawa beban tuh, aduh. Tuhan, saya ada satu fase yang benar-benar saya sudah enggak punya kekuatan, sudah enggak punya gairah, dan kayak mau ngomong aja sudah enggak tahu mau ngomong apa saudara. Terus malamnya masih ada kuasa pujian. Sampai saya duduk situ saya bilang saya enggak tahu Tuhan mau ngapain. Firman juga saya sudah tunggu Tuhan enggak bicara. Benar-benar di titik yang terendah. Seperti orang bodoh banget saudara. Enggak tahu ngeblank saudara. Saya sudah ketika saya naik, saya cuma berserah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan aku ini hambamu, jadilah padaku sudut kehendak-Mu. Udah saudara. Dan setelah itu saya enggak tahu mengalir seperti apa ya, saya cuma ngikutin aja. Satu hal yang saya belajar gini, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan heran kalau engkau bukan sering kali ya, ada satu fase sering kali ya, mau dibilang sering ya, tergantung ini loh, panggilan kita, tergantung kadar kita dengan Tuhan, kedewasaan, level itu semua memang enggak sama. Tapi yang saya alamin ya, beberapa kali itu seperti kayak ditaruh di titik nol, dan kita gimana? Itu benar-benar loh saudara. Sampai yang tadi aja, tadi siang saudara, saya bilang gini Tuhan, gara-gara saya tanya Tuhan nanti mau nyanyi apa? Nah saudara, saya buka-buka YouTube, dengerin lagu. Sekilas ada yang saya suka, nyantol, saya save. 2 lagu langsung gini, Tuhan, buat apa lagu dikumpulin kalau engkau enggak ada. Ini bukan perkara lagu Tuhan, tapi ini perkara hadir-Mu di dalam saya. Kalau ini enggak ada percuma. Akhirnya saya taruh saudara. Enggak mau Tuhan. Akhirnya saya berbaring agak lama. Saya sambil berbaring saya diem. Saya ngomong Tuhan. Bukan perkara mau ngumpulin lagu. Mau lagu ini apa. Percuma Tuhan. Kalau engkau enggak ada. Saya dalam 2 minggu ini benar-benar ngalamin yang namanya nol. Benar-benar nol. Ini aja saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saudara, itulah dengan Tuhan. Makanya saudara jangan stres ya. Kalau Tuhan sudah membawa engkau pada kedewasaan satu titik yang benar-benar, itu dibutuhkan iman dan ketenangan. Saudara pikir sepanjang saya nyembah dari season pertama sampai selanjutnya, itu sudah diisi. Enggak. Ngalir aja. Tuhan mau bawa kemana? Mau cerita apa hari ini? Itu saudara. Loh saya sepanjang hari itu di kamar. Kalau saya udah penuh baru saya keluar. Saya keluar untuk lihat di bawah gimana. Nanti saya naik lagi. Saudara terkasih, saya percaya saya sharing ini seperti ini enggak ada yang kebetulan ya. Saya percaya pasti Bapak Ibu saya juga
Mungkin punya pemikiran, saya tak duduk diam cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Apalagi kalau udah mau pelayanan, menyampaikan firman seperti Bu Jenny. Kadang-kadang kalau Tuhan tidak bicara, tidak usah kaget. Tidak usah stres. Yang penting apa? Ini dijaga. Hatinya harus benar, harus bersih. Kadang-kadang Tuhan itu seperti Tuhan yang sesukanya dia kapan mau datang, dia mau ngapain, sesukanya. Dan kita kan bisa, loh kenapa enggak ngomong tadi? Enggak bisa. Kalau kita ini selalu jadi orang yang gampang komplain, enggak bisa dipakai Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita udah nyiapin sesuatu aja, tiba-tiba Tuhan tiba-tiba berubah. Tapi gini loh, kalau memang itu di titik nol yang Tuhan mau dan Tuhan izinkan, bedanya gini saudara. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita naikkan tuh enggak kering, saudara. Tetap ada kehidupan. Bahkan ada momen-momen spesial, saudara. Tapi itu kalau karena kering karena kita, saudara ya, itu beda. Seperti gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada message, saudara, tidak ada rema. Itu kalau kering karena kita. Bedanya kering karena manusia dan kering karena Tuhan gimana, saudara? Kering karena manusia itu gini. Dia punya sesuatu yang salah tidak dibereskan. Dibiar-biarin aja. Tapi sampai ujungnya dia mau pelayanan. Dia cuma gini, yes pokoknya tak siap apa lagu ini gini selesai. Ini saudara. Sama sekali dia enggak punya waktu untuk nunggu Tuhan, cari Tuhan, enggak ada. Yang kedua, kalau itu kering karena Tuhan. Ya. Karena Tuhan sedang apa? Mendewasakan iman kita. Jadi gini, kadar iman kita ini saudara ya diperluas lah, diperbesar. Kalau sepertinya aku tidak bicara, kalau sepertinya aku tidak berfirman, gimana reaksimu? Apakah saya gini, ya wis tak kumpulkan sendiri aja lagu-lagunya. Nah, nanti firman ini, nah kamu putuskan sendiri apa terus tetap cari Tuhan. Nah itu saudara. Kan biasanya kalau enggak dapat sesuatu dari Tuhan, akhirnya kita kan pakai pikiran kita. Ya udah, kita siapkan firman ini aja. Oh, siapkan pujian ini aja. Itu tambah apa? Kehilangan Tuhan. Jadi bagaimana saudara? Itu yang kedua. Tuhan mau kita apa? Bahwa kita mengalami rohnya. Mengalami iramanya Roh Kudus. Jadi bagian kita tuh gini saudara. Contoh ya, kalau dulu saya gini. Habisin lagu apa Tuhan? Habisin lagu. Sekarang enggak bisa saudara. Bukan lagu apa masalahnya. Di pujian tadi yang kita naikkan, Tuhan mau bicara apa di sini? Nah ketika ini dinaikkan, seperti tadi saudara. Tadi lagunya apa? Ku angkat hatiku itu saudara. Lagi nyanyi itu saudara. Ini mau kemana Tuhan? Saudara. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan anugerahku. Dan ketika Tuhan sudah memberikan penjelasan seperti itu, saya tidak bilang gini, selanjutnya lagu apa? Enggak saudara. Tapi Roh Kudus itu kasih seperti sinyal. Nanti pujian ke arah lagunya ini. Nah, dan ketika saya tanya saudara, tiba-tiba, nah seperti di pujian tadi ya. Saya tuh nggak hafal lagu itu dan nggak terlalu ngerti chordnya. Makanya tadi di awal-awal kan saya dalam hati Gio, kok kamu nggak bantu mami tambah kamu jauhkan mic-nya. Ternyata dia juga nggak bisa. Saya dalam hati Tuhan ini kepiben nih gitu kan. Dalam hati berdoa. Loh itu loh Tuhan saudara. Lagi dia request tapi kita nggak bisa. Itu seperti kita gini loh, jalan sama Tuhan ketika Tuhan perintahkan A sama kita dan kita melihat medannya kok mengerikan ya Tuhan ya. Tuhan bilang, wis toh jalan wae, percaya saja. Tapi ketika saya jalan, dalam hati gini, ayo Jo, kasih siapa yang bisa nyanyi ini. Saya perintahkan rohnya, akhirnya dia jalan saudara. Roh Kudus bilang gini, perintahkan rohnya. Tadi dia nongkrong terus saudara. Dalam hati, piye iki? Oh, bait pertama aku saya meref Tuhan. Itu pun enggak terlalu hafal gitu ya.
Roh Kudus bilang perintahkan rohnya. Begitu, Gio bangun, jangan duduk terus. Kasih siapa yang bisa. Akhirnya dia benar saudara, bangun. Kasih Maria. Tapi kalau itu disuruh Tuhan, ujungnya bisa enggak saudara? Ujungnya nyampe enggak? Nah ini arti gini loh, Tuhan mengajarin kita. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, bagi Tuhan selalu Tuhan bertanggung jawab. Gak usah takut. Awalnya mungkin seperti, ini mau jalan kemana? Ini bisa atau enggak? Wis toh jalan, mau percaya saja. Ya sama seperti tadi saya nyanyi saudara. Ini ya apa nih? Nadai kemana Tuhan? Notnya kemana? Tidak ngerti saya. Wis toh nyanyi wae. Ada Roh Kudus ya. Yang akan buat lidahmu tuh nanti nyampe. Dan ujungnya seperti tadi. Dan saudara ketika sudah nangkap saudara, wah bahkan nyanyi enggak tunggu Maria, saya langsung, itu sudah langsung dibawa gelombangnya Roh Kudus dimampukan. Tiba-tiba saudara yang namanya supranatural tuh di luar batas pikiran tuh tiba-tiba dimampukan. Nah itu seperti perjalanan kita dengan Tuhan. Nah makanya saudara, saya ini selalu punya cerita berjalan sama Tuhan itu banyak apapun menjadi cerita dengan Tuhan, apapun menjadi cerita. Ya. Kenapa saudara? Karena saya membuat hati saya tidak mau ada berhala. Apapun saya bilang, biar Tuhan engkau menjadi tempat yang utama di hati saya. Kalau ada berhala-berhala Tuhan silakan Tuhan kerjakan, Tuhan habiskan, Tuhan bersihkan. Masalahnya kita mau enggak? Kita rela enggak saudara? Supaya berhala-berhala kita ini Tuhan ambil. Berhalanya jiwa apa jiwa berhalanya? Tidur katanya. Saudara, betul enggak kita selalu punya, selalu ada berhala? Ada. Sekecil apapun ada kan saudara? Iya. Pakai saya juga enggak terlalu berani, terlalu dekat sama cucu, enggak berani saya. Takut saudara. Biasa emak, oma, grandma kan waduh bobo saudara ya. Wah ambek cucu, waduh. Tak omong Ibu Nini. Jangan terlalu nempel sama cucu. Kalau kita sudah terlalu sayang, nanti sakit. Makanya saya kalau sama cucu saya tarik ulur. Karena saya enggak mau Tuhan nanti cemburu. Dan saya enggak mau ada berhala. Bahkan kalau saya enggak terlalu memberhalakan, saya bisa mendidik cucu saya dengan mungkin ya tega gitu saudara dalam tanda kutip. Saya udah ngomong sama anak saya, coba titipkan mami. Anak saya masih belum rela karena tahu grandmanya pasti kereng. Saudara terkasih, yuk intinya yang kedua kita enggak boleh ada berhala. Baru kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, lebih memilih kehendak Tuhan, ya. Lebih memilih kehendak Tuhan. Artinya kita berani meresikukan diri untuk punya ketaatan, saudara ya. Artinya gini, lebih memilih kehendak Tuhan untuk taat daripada, saudara, contoh misalkan, contoh ya kalau saya misalkan pelayanan, kadang-kadang kan di request saudara sama gembalanya, Bu nanti tolong ya sampaikan begini, ini, waduh. Saya bilang, sorry. Saya nggak bisa terima request seperti itu. Itu sama seperti ibu ngatur Tuhan nanti. Tapi kan ini loh Bu, ini. Maaf. Ibu berdoa saja, kalau itu memang kehendak Tuhan nanti pasti keluar, pasti nyampe. Tapi kalau tidak, ya maaf. Apalagi ada gembala-gembala yang punya sentimen saudara ya. Entah itu dengan jemaatnya, dengan pengerjanya. Saya suruh nyindir. Loh apa saya disuruh nyindir? Ini menggosip di mimbar lah namanya. Karena itu keterlaluan sekali Bu. Gini. Itu enggak setia Bu. Lah gue jadi gembala piye? Saudara. Saya bilang enggak ada request ya yang harus saya sampaikan di mimbar. Itu saudara. Malah sebaliknya saudara. Ketika saya melepaskan pesan-pesan Tuhan yang mereka enggak siap terimanya. Wah mereka syak. Saya enggak pusing. Saya begitu gini, saya akan tahu ya nanti itu reaksinya bagaimana, saya udah ngomong duluan gini.
kalaupun tidak diundang lagi tidak apa-apa. Baru saya ngomong saudara. Beneran reaksi langsung. Saya ngomong lagi, kalaupun tidak diundang lagi tidak apa-apa. Kemanapun saya pergi loh saudara. Begitu saya tahu ini pasti nanti menimbulkan reaksi gak enak. Saya langsung ngomong. Karena bagi saya gini, lebih baik saya taat dan takut akan Tuhan daripada menjaga perasaan manusia. Apalagi kemarin ya Pondok Daud saudara. Makanya sempat trouble itu, sinyalnya putus-putus. Oh, tak dengarnya keras banget loh saudara. Waduh. Yang Pondok Daud kemarin. Saya ada share itu di grup jemaat. Nanti saudara dengar. Itu keras sekali. Itu kalau didengar hamba Tuhan belum tentu bisa terima. Saudara, kalau Tuhan memberikan seperti itu, apakah saudara siap? Siap untuk ditolak manusia, dihujat manusia demi kebenaran? Apakah saudara lebih memilih Tuhan atau perasaan manusia? Sekarang ngomong gampang, Tuhan Bu, ayo coba diperadabkan. Tidak gampang saudara. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, contoh aja kalau misalkan ada sesuatu yang nggak benar, Pak, tolong tegurin Pak. Misalkan ya, Pak tukirin, Pak tolong itu Tanti Pak, tegurin Pak. Maksudnya gimana ya Bu ya, gimana? Lihat wajahnya Tanti kok serem sekali ya Bu ya. Seumpama. Terus tak request yang paling podes gitu, nosuk. Bisa Pak Tokirin bisa gini, Tuhan tolong cawan ini berlalu daripadaku. Saudara terkasih, kalau Bu Jenny sempat dulu seperti itu, sungkan. Sekarang gak sikat breh. Pak Oga, hajar breh. Saudara, ayo saya tanya. Itu lebih taat sama Tuhan apa manusia, saudara? Itu kelihatannya remeh loh. Tapi coba saudara hitung tiap hari. Tiap hari hitung coba. Nanti terakhir mau tidur coba jumlah. Kita sepanjang hari ini lebih taat sama Tuhan, lebih jaga perasaan Tuhan atau perasaan manusia. Survei membuktikan pasti lebih banyak perasaan manusia. Sungkan lah, gak enak lah, apalah. Alasan gini, timingnya gak tepat, adalah. Itu loh saudara. Ketaatan yang bocor seringkali. Yang membuat kita apa? Seringkali gak bisa terima yang besar. Karena kebocoran terus. Kenapa kita lebih memilih perasaan manusia daripada hatinya Tuhan? Saudara. Kelihatannya firman ini semua tadi ringan loh. Ini berat saudara. Wong temanya aja hidup dalam perkenanan hati Tuhan. Hidup dalam perkenanan hatinya Tuhan. Kalau yang tadi sama ini berat ini saudara. Tambah pagi tambah berat Bu, ya ben ngantuk. Ya saudara. Yang kedua, tidak memilih zona nyaman atau kepalsuan atau bermanipulasi atau kelicikan, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, misalkan ada resiko-resiko, misalkan, ya, ayo Gio, sana, penginjilan, ya, ke tempat yang ini, gitu misalkan ya, sepupu kita gitu. Ya ampun Tuhan, mana arek Gio? Ya, berani Gio? Dia opo ya. Katanya tadi generasi gaspol. Begitu di hadapan ini langsung kedar kabeh saudara. Nah ini saudara. Belum lagi perasaan takut, perasaan khawatir yang tadi saya ngomong. Ayo berani enggak? Wes gak usah ngasih kartu kredit. Percaya Tuhan. Waduh Tuhan, imanku belum di situ Tuhan, belum nyucuk. Ayo saudara.
Ini loh saudara, apakah kita ini setiap hari punya keputusan lebih memilih kehendak Tuhan, taat, atau lebih kepada kelemahan kita, perasaan kita. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, belajar, punya keputusan. Terus tingkatkan. Hari ini mungkin cuma nilainya 20. Naik lagi nanti jadi 30. Jadi 50 terus. Biasanya kalau udah sampai tarafnya sampai 60 ya, itu biasanya berhentinya lama. Kenapa? Tambah berat, tambah berat. Ibarat orang kuliah tambah berat kurikulumnya, tambah berat. Nanti saudara ya, dari 20 ke 30. Begitu masuk ke nilai 60. Wih, berat ini saudara. Kenapa? Diulang lagi sampai benar-benar lepas. Sampai kita tuh sudah enggak pikir gini loh. Terserah manusia mau ngapain saya, mau ini saya enggak pusing. Sampai engkau punya keputusan seperti itu, aku enggak pusing. Pokoknya ini maunya Tuhan, dah. Tapi saudara, menang satu kali ini belum tentu selesai. Besok diulang lagi sampai saudara itu teruji. Begitu menang, setengah tahun kemudian, ini akan ulang lagi loh saudara. Benar enggak? Sampai benar-benar tuh pakem. Kamu udah enggak takut manusia. Nah saudara terkasih, kenapa sih? Karena ini salah satunya kita mendukakan Roh Kudus. Ini yang membuat seringkali kita susah mengalami apa? Kepekaan dengan Tuhan. Ini yang seringkali menjadi saudara hambatan kita mengalami breakthrough saudara. Kenapa? Ketaatan kita itu tidak maksimal. Kenapa? Kita takut resiko. Contoh, Desember misalkan. Bikin KKR. Di tengah lapangan besar, terbuka. Mikir, hutan banjir piye Tuhan. Satu kali kami waktu di Aceh, Indonesia menyembah. Itu benar-benar saudara, hujan tidak berhenti. Tapi kami lihat satu mobil tulisannya gini, Getsemani. Saya lihat mobil itu stikernya udah gini. Lah kok mobil sing nganter kita kok Getsemani ya, mateng aku. Saya udah apa itu sedang ngomong, ini kok yang nganter kita ini kok, aduh. Getsemani, saya tahu artinya biarlah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Cawan ini tidak bisa berlalu daripadaku, tapi aku harus melewati cawan ini. Saudara, akhirnya apa? Hujan dari siang. Siang tidak hujan ya, sore. Mau biarnya tuh saudara, hujan. Tambah kita di sana, waktu kita ngurapi masih rintik-rintik. Begitu tambah 1 jam kemudian, wah, heboh. Kita sudah jengking sampai ndelosor, tidak ada perubahan. Ditengking sampai di apa, tidak ada perubahan. Begitu saya diam, bocor sana sini saudara. Saya tanya Tuhan ini kenapa? Tiba-tiba Tuhan bilang gini, lihat mobil itu. Kamu kan dari siang sudah tahu. Oh, Getsemani. Saudara tahu kan Getsemani artinya? Bukan kehendak-Mu, tapi kehendak-Ku. Dan Tuhan bilang gini, biar ini menjadi cawan yang aku nikmati. Saudara terkasih, beberapa mereka nangis sama Tuhan. Saya bilang, ayo udah, enggak usah ditangisin. Ayo bangun. Bersukacita. Karena biar Tuhan yang menikmati semuanya ini. Saudara, itu loh Tuhan. Kadang kita nggak ngerti. Tapi kalau Tuhan lagi uji kita di situ. Kalau kita marah, Tuhan bilang ini, layakkah kau marah? Kedua, kita bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, pada saat itu kita semua sepakat. Kita nggak kecewa, kita nggak kenapa-kenapa, yaudah. Say thank you sama Tuhan. Saudara terkasih.
kedewasaan orang akan dibawa kepada fase-fase tertentu yang dunia rasanya tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Tapi itu Tuhan. Ketika kau tenang, teguh, disitulah kau dikatakan hamba yang berkenan. Kau bisa dikatakan lulus. Jadi Bapak Ibu terkasih, inilah kunci-kunci rahasia bagaimana kita bisa mengalami perkenanan Tuhan. Pertama, bagaimana kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, bicara untuk kebersamaan, bicara waktu, uang, tenaga, untuk kota, untuk bangsa. Salah satunya apa? Menara doa City Square. Saya punya menara di rumah yang hampir-hampir saudara ya, tidak ada yang mengisi. Paling mengisi mungkin 1-2 orang aja. Selebihnya harus saya sendiri. Karena apa? Semua harus dialokasikan untuk kepentingan kota. Sementara tempat saya seperti enggak keisi. Ya ini namanya saudara. Ya udah, untuk kepentingan Tuhan kita ngalah, kita berkorban, bahkan semua dikerahkan di sana. Kedua, visi Pondok Daud harusnya ada di sini. Kenapa harus di sana? Saya berikan untuk apa? Kepentingan kota. Saya yakin dan percaya, bukan 100%, 1000% saya percaya. Pondok Daud nanti ujungnya akan banyak orang berdatangan menyembah. Nanti kalau sudah penuh, Tuhan bilang gini, go, tinggalkan. Baru kita apa? Punya sendiri. Gak apa-apa. Setia dulu dengan harta orang lain. Nanti Tuhan percayakan kepada kita harta kita sendiri. Artinya ketika kita mengerjakan seberapapun yang datang harus bersuka cita, semangat. Jangan gini, besok Bu Winda ya. Oh ya aku tak datang lagi Bu Winda. Besok siapa? Jamilah. Wis ra teko aku. Saudara, lihat manusia. Gak boleh. Saya bersyukur ya di Nafkir ini sudah berubah lebih dewasa. Kalau dulu kan tergantung nih pembicaranya siapa. Wah pujian nih, kuasa pujian wes, libur. Doa peperangan tok ae, wis pusing mbek peperangan tambah peperangan. Sekarang udah enggak, banyak orang bertobat, lumayan. Ya. Dulu kalau bukan Bu Indah wes langsung kontrakan kursi kosong. Sekarang terisi, puji Tuhan. Berarti sudah menandakan kedewasaan. Ini saudara terkasih. Ya, jadi mari saudara terkasih, jadilah orang yang apapun kalau itu untuk Tuhan kita berani meletakkan, kita berani berkorban. Yang kedua saudara, ya pertama itu supaya tidak egois. Kedua saudara menempatkan Tuhan di hati kita yang menjadi utama. Jadi jangan ada berhala apapun di dalam kita. Kalau ada berhala-berhala terus minta Tuhan apa? Bereskan, bersihkan sampai benar-benar kita tuh dimerdekakan dengan apapun juga. Termasuk uang, ya, jabatan, kehormatan saudara. Yang terakhir saudara, itu tujuannya apa? Supaya kita tidak ada berhala saudara. Supaya kita bebas dari penyembahan berhala dan benar-benar punya kemerdekaan lahir dan batin. Yang ketiga adalah lebih memiliki kehendak Tuhan, lebih memilih kehendak Tuhan. Ketaatan daripada menyenangkan manusia, daripada apa memilih zona nyaman, daripada apa berkompromi saudara. Ya. Jadi ketiga hal itulah saudara membuat kita ketika itu kita benar-benar melakukan, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Amin saudara.